Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nada Pradika. Kalau teman-teman ingat sama yang namanya ransomware, itu pasti akan mengunci atau mengenkripsi file-file penting kita sehingga kita tidak bisa membukanya. Nah, tapi ransomware yang satu ini itu berbeda. Karena kenapa? Karena bisa dikategorikan bahwa ransomware ini adalah ransomware yang sebenarnya udah lama diciptakan gitu oleh orang Rusia. Ya, namanya adalah BeRelay. BeRelay ini sengaja diciptakan oleh orang Rusia sebagai virus ransomware, tapi hanya sebagai joke saja. Padahal ini bisa dibilang virus yang udah agak lama gitu untuk kategori ransomware. BeRelay. Kalau misalnya kita lihat dari deskripsinya di sini build ballot valor bro. Ya, mungkin saya kurang lebih kayak gitu bacanya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari ukurannya, di sini 116 kilobyte. Ini tergolong kecil. Dan kalau misalnya kita ingat sama virus kayak memes, atau mungkin kayak yang sejenisnya, yang berbahaya, ukurannya biasanya pasti kecil-kecil. Jadi untuk 116 kilobyte, ini kategori yang sebenarnya cocok untuk virus yang biasanya berbahaya. Nah, sebenarnya yang membuat beda dari yang lain gitulah ya, yang membuat dari BeRelay ini menjadi ransomware yang berbeda, itu ada di mekanismenya. BeRelay tidak mengunci file-file penting yang dimiliki oleh teman-teman di dalam PC, tapi hanya mengunci dari si Windows-nya. Teman-teman mau menggunakan Windows XP, ya ini originalnya pertama kali diciptakan itu untuk Windows XP atau Windows 7, teman-teman pasti akan mengalami tampilan berikut ini. Sekarang kita akan coba saja. Kurang lebih kayak gini dan akan ada tampilan huruf yang sebenarnya ini adalah huruf Rusia. Gitu, bahasa Rusia. Inti dari bahasanya adalah your PC is locked. Kurang lebih kayak gitu. Tapi karena kebetulan di Windows XP yang saya punya ini, itu tidak memiliki font bahasa Rusia, maka dari itu, ya fontnya tidak terbaca. Kayak gitu. Nah, ini teman-teman akan disediakan dialog box yang kurang lebih kayak gini, terus disuruh untuk pembayaran melalui nomor ini. Mungkin ini kayaknya lewat Bitcoin, tapi saya sebenarnya kurang tahu juga. Gitu. Nah, ini kodenya bagaimana? Lewat sini gitu. Kalau misalnya teman-teman pasang kodenya salah, maka akan tampilan salah kayak gini seperti biasa. Dan kalau misalnya salah lagi, tetap salah dan lain sebagainya. Sudah, teman-teman akan mengalami hal seperti ini dan PC teman-teman tidak akan bisa digunakan. Gitu. Mau teman-teman coba untuk membuat user baru, bakal sama aja. Karena ini dijalankan di all users, bukan hanya di current user aja. Gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang mencoba, ya udahlah, saya coba untuk end task terlebih dahulu. Sekarang kita buka Ctrl Shift Escape untuk membuka Task Manager. Task Manager terbuka normal. Tapi ketika teman-teman coba untuk klik ke sini, tidak ada reaksi apa-apa. Tuh, justru malah tiba-tiba kayak seolah-olah meminimize sendiri gitu. Kita coba Ctrl Shift Escape lagi, kebuka lagi, tapi kita pencet ini nih tidak bisa lagi. Gitu. Malah tiba-tiba kayak ke-minimize sendiri gitu. Yang diartinya adalah bahwa ini memang mekanisme dari virusnya. Task Manager-nya itu di-disable, tapi di-disable-nya bukan di-disable yang benar-benar disable by administrator. Mungkin ini karena ransomware lama. Jadi, si Task Manager-nya hanya bisa di seperti itu kan. Tidak bisa di-disable secara benar-benar full gitulah ya, by administrator atau lain sebagainya. Tapi di sini hanya bisa dimain-mainkan seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman kalau lihat dari tombol fitur bawahnya nih, ini masih bisa nih. New task juga masih bisa, tapi kalau misalnya kita klik yang tombol X-nya ini nggak bisa, sama aja. Pencet browse masih bisa. Nah, tapi teman-teman kalau mau nge-search tuh, di sini nggak bisa. Mau saya klik di sini pun tidak bisa. Klik close juga nggak bisa. Kecuali kalau yang di bawah sini bisa, di sini bisa. Kayak gitu. Nah, kayak gini nih. Kita coba untuk ini lagi. Cancel dan oke. Nah, teman-teman ada yang berpikir nih, kalau misalnya kita restart PC-nya itu bakal bagaimana? Pasti teman-teman kalau misalnya sudah di restart dan teman-teman masuk ke Windows, akan langsung tampilan seperti ini. Desktop teman-teman akan langsung di-lock dan tidak bisa menggunakan PC-nya. Tapi aman. Amannya karena kenapa? Karena data teman-teman, file teman-teman itu tidak diapa-apakan sama sekali. Hanya mengunci dari Windows-nya. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang bertanya nih, kayak gimana kalau misalnya kita coba untuk pakai Safe Mode? Safe Mode kan mendisable dari driver maupun dari startup apps yang kita jalankan. Biasanya kalau misalnya masuk Windows. Nah, bagaimana kalau misalnya kita Safe Mode? Nah, sekarang kita coba restart paksa terlebih dahulu.
Oke, saya sudah merestart paksa dan saya akan coba untuk pencet F8 di sini ya. Saya akan terus pencet F8 sampai muncul tampilan seperti ini. Sekarang saya akan coba untuk save mode. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau misalnya kita save mode? Saya enter dan blue screen. Saya coba ini lagi, ke save mode lagi. Saya coba lagi dan blue screen lagi. Loh, kenapa kok bisa blue screen seperti ini? Saya coba terus save mode. Padahal save mode itu mendisable dari virusnya, dari startup apps, dari driver, dan lain sebagainya. Kita save mode, blue screen lagi. Blue screen lagi. Ini akan berlaku selamanya. Kalau kita start Windows normally, apa yang terjadi? Justru Windows-nya bisa. Kenapa ini kok bisa terjadi seperti ini? Ya, yang bikin unik dari virus ini, salah satunya adalah membuat kita tidak bisa masuk ke save mode. Itu yang bikin bahaya. Karena kenapa? Karena ini kalau teman-teman ada yang ingat sama aplikasi yang namanya Not My Fault. Itu sebenarnya kerjanya mirip seperti itu. Kenapa kok Not My Fault itu bisa membuat PC menjadi blue screen? Karena ada file system atau bisa dibilang file yang .sys gitu ya. Yang dimana ekstensinya itu .sys yang berupa file driver itu di-insert ke dalam sebuah sistem yang akhirnya si file system itu di terminate, akhirnya membuat jadi blue screen. Kurang lebih virus ini juga seperti itu. Jadi virus ini bukan hanya sekedar menjalankan dari si jendela ini aja, sama mengunci dari si Windows ini aja, tapi juga mengcopy dari si driver itu, driver ciptaan dia, yang dimana kalau driver itu tidak jalan, maka Windows akan blue screen. Kurang lebih sama seperti Not My Fault gitu. Itu secara sederhananya ya. Mungkin kalau secara detailnya ya mungkin agak kepanjangan gitu kalau dijelaskan gitu ya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih. Jadi makanya kenapa kalau misalnya kita dijalankan save mode, itu file driver yang udah diciptakan oleh virus ini itu tidak akan bisa dibuka. Karena tidak dibuka, ya akhirnya otomatis Windows tuh seolah-olah butuh sama file itu. Nah, udah didesain sama virusnya. Jadi makanya akhirnya kenapa? Membuat PC kita jadi blue screen kalau lagi save mode, kayak gitu. Nah, teman-teman kalau udah kayak gitu, kayak gimana dong ini caranya? Nah, satu-satunya cara yang bisa teman-teman lakukan adalah harus tahu passwordnya. Beruntungnya, passwordnya gampang banget. Yaitu apa? 123, 123, 123. Hanya 9 digit. Kita pencet ini, dan PC kita kembali normal. Seperti itu. Mungkin teman-teman kayaknya kerasa kayak ini ransomware agak sedikit berbahaya. Sebenarnya enggak kok sama sekali. Karena teman-teman kalau lihat dari filenya, mungkin kalau teman-teman ada yang punya file, ada yang ingin mencoba, tapi saya sarankan tetap janganlah ya. Itu kalau misalnya teman-teman coba cek untuk filenya, semuanya aman. Di sini aman sentosa. Mau di pictures, mau di desktop, itu semuanya aman. Tidak ada yang disentuh sama sekali. Hanya desktop Windows-nya yang dikunci. Itu saja. Nah, tapi apakah virus ini ada resikonya? Bagi teman-teman yang mungkin suka nanya gitu ya di kolom komentar, apakah ada resikonya? Ada. Mau teman-teman ini sudah tidak dijalankan lagi virusnya, kita coba restart. Kita coba restart. Kita masuk lagi ke save mode. Save mode udah nggak akan bisa dijalankan lagi. Itu udah paten. Bakal selamanya teman-teman nggak akan bisa masuk save mode. Seperti ini, akan blue screen lagi. Kita masuk save mode lagi, walaupun virusnya tadi sudah dinonaktifkan, tetap bakal bikin blue screen. Oke, kita coba start normally, bisa justru normal. Ini bakal selamanya. Jadi makanya kenapa saya sarankan walaupun virus ini aman, jangan dicoba di PC asli. Jangan pernah dilakukan di PC asli. Karena akan seperti itu. Nanti PC teman-teman tidak akan bisa, selamanya tidak akan bisa masuk ke save mode. Kecuali kalau teman-teman install ulang, itu beda lagi lah ya. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Menurut teman-teman, virus dari ransomware ini, apakah menurut teman-teman ini berbahaya atau tidak? Atau bagaimana? Sebenarnya virus ini udah lama banget dibahas oleh channel seperti ROGM, seperti Enderman, dan lain sebagainya. Dan virus ini bakal tetap jalan lagi, itulah resiko salah satu lainnya gitu. Selain masuk ke save mode tadi gitu ya. Dengan kode yang seperti ini saja. Dan sudah. Teman-teman akan normal, tapi memang dari si ininya tidak akan hilang gitu. Walaupun teman-teman mau dihapus sekalipun seperti ini, terus kita empty recycle bin, tetap
bakal ada muncul lagi kayak gitu. Jadi makanya ada resikonya. Jadi teman-teman jangan pernah coba di PC asli. Kayak gitu. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.